Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, Dadung Keluh. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang trik membuat bakalan muda agar cepat tumbuh subur, gemuk mengembang, dan tentunya selalu sehat kuat. Simak selengkapnya seperti apa untuk bahan pendongkrak ataupun pakan yang bisa mempercepat pertumbuhan, penggemukan ataupun pengembangan postur badan. Seperti halnya di bagian depan saya ini, dari segi postur badan lebih tebal, lebih berisi, bokong semok berkat rutin memberikan jenis bahan di bagian tangan saya ini. Nanti saya akan jelaskan dari jenis bahannya biar teman-teman bisa meniru ataupun diterapkan untuk tahap pembesaran kelas pedetan ataupun penggemukan untuk sapi-sapi poelan. Yang saya jelaskan itu dari bahan yang di bagian tangan saya ini, biar teman-teman bisa meniru ataupun bisa mengikuti. Untuk bahan-bahannya kurang lebih ada sekitar di bagian depan 3, di bagian sampingnya 1, dan di sebelah sana ada 1. Nanti saya jelaskan juga kurang lebih 4-5 bahan. Cuma yang di bagian depan saya ini adalah bahan yang saya pegang. Untuk manfaatnya bisa bikin postur badan lebih padat, berisi, dan tentunya berbobot. Pastinya teman-teman sudah mengenal. Untuk jenisnya lebih tepatnya dari pelet rancing G2. Kandungan gizi, protein, lemak itu terdapat ataupun tercampur dari jenis pelet ini. Atau lebih tepatnya itu dari pelet polar gandum. Untuk pelet polar gandum biaya sekitar 9.500 sampai 10 ribuan ataupun di bawah 10.000 untuk biayanya. Sedangkan untuk bahan yang kedua sebagai pakan alternatif, bisa sebagai pengganti jenis bahan-bahan yang biayanya mahal, itu juga berguna, seperti di bagian mangkok berwarna hijau. Dan untuk bahan yang kedua ini, di kandang sini menggunakan pakanan dari limbah pertanian. Dan pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis limbah seperti ini. Di sini menggunakan dari limbah batang yang di lahan pertanian itu dibuang sebagai pupuk organik. Cuma kalau diterapkan ke ternak sapi itu sebagai pakanan yang bagus sekali karena biaya lebih terjangkau. Kalau untuk yang sudah diselip seperti ini di bawah 3.000, hampir sama untuk harganya. Tergantung dari teman-teman, kalau mempunyai lahan sendiri ditanami jenis bahan seperti ini lebih gratis. Biayanya paling untuk tahap penghancuran ataupun hanya untuk diselip saja yang untuk kita biaya, atau lebih tepatnya dari janggal jagung. Janggal jagung kecil-kecil itu janggalnya dihaluskan, dijadikan pakan alternatif. Dan di bagian sampingnya ini ada cairan. Cairannya ini warnanya coklat kehitaman. Manfaatnya bisa meningkatkan nafsu makan. Cuma di sini saya perlihatkan saja dari jenis cairannya karena untuk sapinya juga duduk semua ataupun tiduran, tidak makan. Jadinya saya jelaskan untuk khasiatnya saja, yaitu bisa meningkatkan nafsu makan maupun nafsu minum. Ini membuat ataupun solusi buat sapi-sapi yang tiba-tiba tidak mau makan, bisa membuat lebih rakus bosku. Kemudian untuk bahan yang ini masih ada dikit, ini manfaatnya bisa menguatkan tulangan kaki. Untuk bahannya ini yang bisa menguatkan tulangan kaki ini dari jenis vitamin. Vitaminnya seperti biasanya vitamin premix, multipremik. Kegunaannya juga sangat banyak sekali. Selain bisa menguatkan tulangan kaki, juga bisa menguatkan
tulangan, kemudian mempercepat pertumbuhan dan menjaga kesehatan tubuh. Di bagian karung, ini karung yang fermentasi bos, ini bahan fermentasi. Bahan fermentasi ini terbuat dari jenis pakan yang tentunya lebih tahan lama. Kalau nggak salah dari jenis gamblong ataupun melainkan dari ampas tahu, karena jenisnya ada. Kemungkinan biasanya kalau untuk di kandang sini itu ada 2 fermentasi yang sering diterapkan, gamblong ataupun dari ampas ketela berserta dari ampas tahu yang difermentasi. Kegunaannya hampir sama seperti yang ampas tahu yang lainnya, cuma untuk masa berlakunya ataupun tahannya itu mencapai ini hampir berapa ini? Hampir 2 tahun. Ini 2022 pembuatan dan berakhirnya Agustus tanggal 2024 dan sekarang masih 2023. Hampir 2 tahun untuk jenis fermentasi dari gamblong ataupun ampas tahu ini. Ya cukup lama bos, hampir seperti itu kalau difermentasi. Cuma kalau nggak difermentasi dari ampas tahu paling basi 3 hari itu sudah basi. Bahkan 2 hari juga kualitasnya sudah berkurang. Baunya, kadar kualitas ampasnya juga sudah berkurang. Cuma kalau menggunakan metode dari fermentasi, kegunaan dan keunggulannya ya ini bisa tahan lama. Manfaatnya sama. Bisa bikin mengembang, bikin gembloh, dari posturnya itu cepat gembloh jumbo gitu, seperti itu. Untuk bahan yang terakhir semoga masih ada. Ini di bagian tong. Ini bisa membuat bobot, gemuk, super. Ini saya perlihatkan seperti ini saja, yaitu dari jenis konsentrat fermentasi jadi ataupun tepung penggemuk. Biayanya sendiri per kilo ada yang 5.000, 8.000, 9.000 sampai 10.000 lebih. Produksi dari Primafit. Untuk tahap perawatan ini saya perlihatkan ke kandang lagi. Oke, ini saya pindah untuk bagian untuk kamera. Tadi bagian sana sebagai awal cuplikan. Kali ini untuk tahap perawatan saya pindah ke bagian pojokan kiri. Dan buat teman-teman yang pengen meniru, untuk bahan-bahannya sudah saya jelaskan yang bisa membuat postur badan kelas bakalan muda ataupun kelas sapi beranjak dewasa itu agar lebih cepat jumbo, tulangan kuat, mengembang besar, berisi dan padat ataupun mudah kenyang. Ada sekitar beberapa pakan. Saya jelaskan ulang beserta perawatannya, yaitu dari pakan yang pertama yang saya pegang ini adalah jenis bahan baru ataupun pelet rancing untuk sapi. Yang kedua yang bisa membuat mengembang itu dari jenis pakan fermentasi gamblong ataupun jenis dari ampas tahu. Yang berikutnya dari cairan situ yang bisa meningkatkan nafsu makan. Dan yang berikutnya lagi yang bisa bikin kenyang mengandalkan dari pakan alternatif ataupun memanfaatkan dari jenis tepung janggel jagung. Yang terakhir dari tepung konsentrat yang tentunya kegunaannya hampir semua bisa mempercepat pertumbuhan, menggemukan, mengatasi badan kurus, mengatasi perut buncit juga bisa, seperti itu. Untuk tahap perawatannya sendiri supaya kedepannya sehat, kualitas badannya itu terawat, halus, mulus, anti rontok, anti kutunan, anti kudikan. Caranya sangat gampang, yaitu seperti di kandang sini baru saja dimandikan bosku, ataupun kandangnya juga baru dibersihkan. Cuma ini ada beberapa kohe-kohe yang baru keluar dari sapinya, jadinya belum sempat dibersihkan. Untuk tahap perawatannya sendiri itu harus rutin membersihkan lantainya dari kohe ataupun letong, silintil, supaya bersih, supaya ternaknya itu anti tulangan di bagian utama kaki tidak mengalami
tergelincir, kepleset, mengakibatkan kuku mengelupas atau mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan di kesehatan tulangan kaki. Kemudian untuk badannya saya jelaskan lagi, yaitu kita mandikan 1 minggu 2 kali menggunakan sampo ataupun pembasmi kutu ataupun jenis pembasmi kulit jenis ketombe ataupun yang lainnya, seperti itu. Untuk pakan-pakannya sudah saya perlihatkan. Untuk tahap perawatan juga sedikit saya beri cuplikan. Buat teman-teman yang pengen mencoba, silahkan. Dengan resep pakan yang sudah saya jelaskan, kurang lebih ada 5 atau 6 bahan. Bisa teman-teman tiru semua ataupun sebagian, silahkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.